Kak Abi, tuh adik-adik sudah nungguin kita loh mau mulai sekolah minggu ya Kak Edi ya. Iya. Oh iya. Lupa kan? Iya, maaf. Lupa ya? Iya. Oh, Oke, saya siap-siap Makasih, dulu, Kak saya Abi. siap dulu. Oke. Oke. Yuk kita mulai yuk. Oke. Tapi tunggu dulu Kak, tunggu dulu Kak. Kenapa? Ini kok ada salib ya? Emang ada apa ini? Loh, Kak Abi pasti kemarin nggak ikut. Ikut apa? Loh, ikut salib kan adik-adik mulai dari tanggal 17, 18, 19 mereka itu mengikuti sekolah Alkitab liburan. Oh. Yuk kemana? Maaf ya, tapi habis ujian. Oh Jadi iya sibuk deh, gitu. nggak apa-apa. Pasti adik-adik juga memaklumi. Maaf ya. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi juga buat papa, mama, om, tante, eyang-eyang yang ada di rumah nih. Gimana kabar kalian? Pasti baik. Luar biasa Luar dong. biasa. Nah, tapi sebelum kita mulai sekolah minggu ini, Kak Wiwit, Ya. kita mau apa dulu nih? Kita mau berdoa dulu ya. Iya, jadi supaya sekolah minggunya dipimpin oleh Tuhan. oke, siap. Oke, adik-adik, mari kita doa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Nah, ikuti Kak Abi ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sekolah minggu ini. di sekolah minggu ini. Ya Tuhan, Ya Tuhan. sekarang kami akan memulai akan memulai sekolah minggu online kami. sekolah minggu online kami. Kiranya Kiranya Engkau berkati Engkau berkati supaya supaya sekolah minggu online sekolah minggu online dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke. Kita udah doa. Iya. Kak Abi, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita, yuk kita sapa dulu adik-adik kita Tuh, ya. iya, siapa aja. Melalui adik-adik kita yang setia ikut ibadah sekolah minggu online. Ya. Iya, iya, iya. Siapa aja? Yuk kita lihat video berikut. Adik-adik masih sukacita? Masih dong. Iya. Dari kemarin di rumah terus loh Kak. Iya, nggak pergi keluar, nggak Iya. boleh ya. Kak Abi juga di rumah terus? Iya sih, tapi juga ada keliling-keliling gitu. Keliling-keliling kemana keliling-keliling? Keliling, ya keliling kampung doang. Oh iya. Bosen Ya. gitu. Sedih. Adik-adik nggak boleh loh sedih terus ya. Boleh sedikit sebentar-sebentar karena kadang-kadang kita jenuh di rumah. Jadi kita sedih nggak bisa ketemu temen. Ya. Kita harus tetap apa Kak Abi? Harus tetap sukacita Nah. dong. Kalau enggak, nanti kita jatuh sakit, kepapar COVID nanti. Oh, duh. Ngeri. Ngeri ya, ngeri nggak mau deh. Nggak Kita mau. harus tetap suka Cita. Kalau gitu kita mau nyanyi apa Kak Abi? Supaya kita tetap sukacita? Berlimpah sukacita di hatiku. Iya. Mari adik-adik kita pujikan berlimpah sukacita di hatiku.
supaya kita tetap Semangat. Tetap sehat. Iya. Kak Abi mau tanya nih. Apa? Tadi waktu mau mulai sekolah minggu kan Kak Abi baca-baca tuh. Mm-mm. Baca apa sih serius sekali? Iya nih. Iya ya kayak dia. Iya. Dari tadi sampai lupa jamnya sekolah minggu mau Iya. mulai. Iya, tadi tuh saya baru baca buku jurnalistik dasar. Apa itu jurnalistik dasar? Duh, nggak tahu. Oh, Tapi, jadi Oh. jurnalistik dasar Mm-mm. itu tentang apa sih? Jadi jurnalistik itu. Jadi jurnalistik itu seperti apa sih? Ngapain aja gitu karena mumpung waktunya banyak. Oh kan. gitu, jadi mengisi waktu dengan membaca jurnal apa? Jurnalistik. Hei Kak Abi, bener nih bacanya serius untuk apa? Untuk ujian atau untuk dapat hadiah? Ayo. Dua-duanya. Oh dua-duanya, sip deh, sip. Karena nanti ada challenge nih kak. Oh ya? Ada challenge. Sip. Tapi challenge-nya nanti belakangan aja. Jangan ya adik-adik ya, tunggu sampai nanti. Iya dong. Oke. Nah, Kak Wit, kemarin kan saya sempat lihat story-nya Kak Wiwit nih. Nah, Kak Wiwit kan baru pergi kemana itu ya? Tuku ya? Ngapain? Ya, gini, ada ceritanya nih Kak. Jadi Kak Wiwit itu hari Sabtu kan pulang dari gereja, naik motor nih sendiri. Terus di perempatan Tugu, tahu nggak perempatan Tugu? Tahu dong. Kak Edi tahu nggak? Hmm. Tugu Jalan Mangkubumi. Oh iya. Nah, rumahku kan di Bumijo. Nah, pas waktu mau ke perempatan, lihat ada banyak polisi dan juga satpol PP. Berjajar banyak sekali di situ Kak. Iya, aduh aku takut sekali. Takut kalau nanti diberhentiin, disemprit sama polisi. Terus, ya untungnya aku nggak disemprit. Ada satu orang yang disemprit naik sepeda motor nih. Terus aku lirik, kenapa ya? Pengen tahu ini, kenapa ya kok disemprit polisi? Aku lirik toh, ternyata Bapak Satpol tuh bilang, Mas, berhenti mas. Di mana maskernya? Nah ternyata karena tidak pakai masker, itu di stop oleh Satpol PP dan polisi. Hati-hati loh Kak Edi, Kak Abi. Itu. Tapi nggak hanya masker doang ya. Ya, itu kan di jalan waktu itu. Tapi ini kita nggak hanya diwajibkan bawa masker, tapi kita juga diwajibkan bawa hand sanitizer. Oh iya, hand sanitizer itu untuk cuci-cuci ya? Cuci ya? Cuci tangan ya? Untuk cuci tangan. Oh, kalau di rumah aku tuh ada itu nyiapin cuci tangan ya dari itu keran itu. Tapi nggak hanya cuci tangan doang, kita di rumah juga harus jaga pola hidup yang sehat. Seperti apa misalnya ini? Makan Ayam. ya nggak hanya ayam. Oh, nggak hanya juga. ayam, apa Makan dong? sayur juga dong, karena kita butuh vitamin. Oh iya. Adik-adik suka vitamin? Suka sayur? Suka dong. Wah, itu ada yang mengatakan Suka suka dong. sayur, ada yang suka buah. Iya, juga buah ya. juga nih karena ada vitaminnya biar Ya. jaga daya tahan tubuhnya ini. Jadi gini Kak, sekarang kita ingatkan adik-adik untuk supaya hidupnya tetap sehat dan bersih. Kita ingatkan dengan lagu. Lagunya apa itu Kak? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Tapi kita ganti Kak. Biasanya hati-hati gunakan tanganmu lalu tepuk tangan ya kan? Hati-hati gunakan mulutmu, kata amin. Amin. Diganti dengan apa Kak? Yuk, Yang tepuk tangan diganti cuci tangan. cuci tangan. Yang mulut pakai masker. Yuk kita pakai masker supaya adik-adik ingat dimanapun kita harus pakai masker. Kita nyanyi hati-hati ya. Ambil dulu maskernya. Oke. Iya, oke. Hati-hati gunakan tanganmu cuci tangan. Hati-hati gunakan tanganmu cuci tangan. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu
hati-hati gunakan mulutmu pakai masker, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu pakai masker. Nah, Ya. biar ingat-ingat tuh, ingat-ingat terus. Iya, Kak Abi, lihat tuh adik-adik di sana kayaknya udah siap nih mau dengerin firman Tuhan. Oh iya, Lihat nggak? Di sana Iya. juga pada siap. Mm-mm. Ada yang nggak catatan loh Kak Abi? Iya, biar bisa dicatat-catat tuh Iya. materinya apa aja Iya. gitu. Oke. Oh iya ya. Sudah saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Han, Yang dibawakan oleh siapa nih? siapa yuk? Ya, Pendeta Kris. Kristi. Kita panggil yuk Bu Kristi. Hai. Halo anak-anak. Wah. Hai Kak Edi. Tos dulu. Kak Abe. Yes. Kak Wiwin. Iya. Wih. Iya. Bu Kristi juga pakai masker nih. Iya. Sip. Matching ya warnanya. Matching. Matching banget. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan kakak-kakak. Ya. Adik-adik, kakak-kakak mau di sini boleh. Kakak mau di belakang. Mau nunggu di sebelah. Kristi. Oke, di di sebelah sana mendengarkan juga. Siap. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Siap. Silakan Bu Kristi. Terima kasih. Mari Kak Edi, Kak Abi. Gimana anak-anak? Sudah biasa pakai maskernya? Ada yang punya maskernya gambar yang lucu-lucu? Atau dia masih males? Sumpek. Nggak enak. Hidungnya nggak enak, nggak bisa napas. Wah, iya sih. Nggak seperti kalau biasanya. Tapi kita tetap harus pakai masker ya. Terutama kalau baru ketemu sama orang, ngomong-ngomong sama orang. Ya, oke deh. Karena Bu Kristi ceritanya sendiri, Bu Kristi lepas. Nah, oke. Kita mau baca firman Tuhan. Kita berdoa dulu, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami bisa bersekolah minggu sekalipun di rumah. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita tentang karya Tuhan. Mohon Tuhan memberkati kami sehingga nantinya kami bisa menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, mari yang sudah siapkan Alkitab bisa dibuka dari surat Roma. Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayatnya ayat 1 sampai 11. Tapi kita mau baca ayat 11 saja. Ya. Roma 6 ayat 11. Yang di rumah baca sama-sama yang keras ya. Pakai suara, jangan cuma di batin. Roma 6 ayat 11. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, itu firman Tuhan yang mau kita pegang hari ini. Terus apa? Kalau sudah dengar firman Tuhan seperti itu tadi, gimana cara melakukannya ya? Nah, kita mau lihat dari penulis. Penulis apa? Kalau tadi Kak Abi baca buku, itu pasti ada penulisnya. Nah, surat Roma itu juga ada penulisnya. Coba yang pakai Alkitab bentuknya buku, dibuka di pasal 1. Di atas itu ada tulisannya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi siapa yang nulis surat Roma? Paulus, Rasul Paulus. Anak-anak
Rasul Paulus? Tahu nggak ceritanya Rasul Paulus? Wah, ceritanya keren sekali. Jadi dulu-dulunya Rasul Paulus ini namanya Saulus. Beda satu huruf aja ya. Paulus dulunya Saulus. Nah, waktu namanya masih Saulus ini, dia itu benci sekali sama orang Kristen. Benci sekali sama orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Gak suka pokoknya kalau lihat orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia gak mau ketemu sama orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Kalau perlu, dia mau berbuat jahat kepada orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Saking bencinya, ya, benci sekali. Nah, saking bencinya itu, Saulus ini ngejar-ngejar orang-orang percaya, ngejar-ngejar orang Kristen ke kota-kota lain. Dia tadinya di Yerusalem, dia pergi ke kota-kota lain. Nah, satu saat dia pergi ke sebuah kota. Dia pergi ke sana, ke Damsyik. Nah, dia pergi bersama banyak orang. Mau ngapain? Ya itu mau bikin jahat sama orang-orang percaya. Di tengah jalan, baru jalan gitu, lalu ada cahaya. Oh, ada cahaya silau sekali. Lalu ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ya, kenapa kamu jahat sama aku? Saulus bingung tuh, siapa ini ya? Siapa? Silo nggak kelihatan. Aku Yesus. Suara itu bilang begitu, anak-anak. Aku Yesus yang kamu aniaya. Bingung toh, Saulus bingung. Lalu setelah itu dia jadi buta. 3 hari dia jadi buta. Jadi dia dituntun, itu masih di jalan ya. Dia belum sampai ke kota yang dia tuju, dia dituntun sampai sana. 3 hari dia nggak bisa lihat apa-apa. Lalu ada salah seorang percaya yang diperintah oleh Tuhan, namanya Ananias. Ananias disuruh menemui Saulus, disuruh untuk mengajari dia, disuruh untuk mendoakan dia. Nah, setelah itu matanya bisa melihat lagi. Setelah bisa melihat, apa yang dilakukan Saulus? Nah, ini titik baliknya, dia jadi ganti nama jadi Paulus. Dia nggak lagi jadi jahat. Nggak cuma namanya yang berubah, tapi sifatnya juga berubah. Yang tadinya benci sama pengikut Tuhan Yesus, dia jadi pengikut Tuhan Yesus. Tadinya cuma lihat orang pengikut Tuhan Yesus saja dia sudah benci sekali, pengen jahati. Sekarang dia jadi pengikut Tuhan Yesus. Dan setelah itu dia pergi kemana-mana, ke banyak tempat. Kalau kita lihat di Alkitab kita yang bentuk buku, di bagian belakang itu pasti ada peta. Ada peta perjalanan Paulus. Pertama, kedua, dan ketiga. 3 kali dia keliling dunia. Keliling dunianya nggak sampai Indonesia ya. Keliling dunianya di sekitaran Israel, Palestina, Asia Kecil sampai Makedonia yang sekarang jadi Eropa. Tapi dia keliling. Dia beritakan firman Tuhan. Dia ceritakan tentang Tuhan Yesus yang mati menebus dosa. Dia mengajar orang sampai orang jadi percaya. Dulunya benci, lalu jadi cinta, jadi sayang. Dulunya bikin jahat, dia setelah jadi percaya pada Tuhan Yesus justru menjadi orang yang melayani Tuhan. Wah, ini berubah gitu ya. Ini berubah yang dia sebut dalam ayat 11 tadi yang disebut oleh Rasul Paulus, kamu telah mati bagi dosa.
Jadi Rasul Paulus sudah mati. Apanya yang mati? Kejahatannya. Masa lalunya yang penuh dosa itu dimatikan. Setelah menerima Tuhan Yesus, setelah percaya pada Tuhan Yesus, dosanya dimatikan. Lalu hidup untuk Tuhan. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dosanya dimatikan, hidup lagi, hidup baru, hidup bagi Tuhan. Nah, ini anak-anakku kekasih, kita juga harus belajar seperti Rasul Paulus ini. Hal-hal yang buruk ditinggalkan. Hal-hal yang buruk sudah itu masa lalu. Kemarinnya lagi, tadi mungkin kita melakukan hal yang buruk. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu ditinggalkan, itu dimatikan. Untuk apa? Untuk kita hidup bersama Tuhan. Kalau tadinya suka berbohong, berubah jadi tidak suka berbohong, jujur, tidak nyontek. Itu ya, jujur termasuk tidak nyontek. Kalau dulunya suka apa ya yang tidak baik ya? Suka membantah. Membantah siapa? Membantah orang tua, membantah orang lain, siapapun. Sekarang berubahnya gimana? Belajar mendengarkan. Didengarkan dulu. Nggak buru-buru membantah, didengarkan dulu. Supaya tahu apa sih yang mau dilakukan, apa sih yang mau dikatakan. Kalau tadinya suka mencuri, ada yang suka mencuri? Nggak ya? Kalau ada, tinggalkan itu, jangan mencuri lagi. Oh, itu punya orang lain, maksud ya mau diambil. Kalau yang tadinya suka menyakiti itu bisa apa? Mencubit adiknya, atau nakalin binatang piaraannya, ngerusak tanaman-tanaman. Berubah, hidup di dalam Tuhan Yesus berarti tidak suka menyakiti. Nah, ini ya. Jadi kita masih hidup nih, tapi kita diajak untuk mati. Apanya yang mati? Dosanya. Lalu kita diajak untuk hidup. Hidup apa? Hidup di dalam Tuhan. Kalau orang bilang ini namanya berkomitmen. Komitmen, niat betul. Pokoknya aku sudah mati, dosanya sudah mati. Aku mau hidup yang benar di dalam Tuhan. Itu namanya berkomitmen. Oke? Kita mau berkomitmen sama-sama ya. Kita mau hidup di dalam Tuhan. Kita mau berbuat baik, berbuat yang benar. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, begitu ceritanya anak-anak. Kita panggil kakak-kakak lagi ya. Biar bukan Bu Kristi terus yang ngomong. Kak Wiwin, Kak Abi, Kak Edi. Terima kasih Kak Bu Kristi. Mau Kak pendeta kok dipanggil Kak, Kan masih kakak-kakak. Masih muda. Jadi nggak apa-apa ya dipanggil Kak Kristi. Iya dong. Yuk kita mau persembahan. Iya, Oke. disiapin dulu ya persembahannya. Dilipat yang rapi, disimpan di amplop. Jangan diuntel-untel, jangan dikoyak-koyak. Terus apalagi Kak kalau sudah dikumpulkan nanti Dikirim ke gereja atau bisa ditransfer. Iya, oke. Mari kita iringi persembahan kita dengan pujian Aku diberkati. Mari Kak Edi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati.
doa untuk bangsa dan negara, tim medis sama semuanya yang berjuang saat pandemi akan didoakan oleh Bu Kristi. Siap Kak Abi. Oke, untuk yang kedua yaitu doa untuk gereja, sekolah minggu, orang tua sama adik-adik yang di rumah biar nggak bosan terus, tetap sukacita, sehat juga. Itu saya pimpin. Nah, Kak, yang terakhir itu doa untuk persembahan dan menutup didoakan oleh Kak Wiwi. Oke, siap. Siap ya? Siap. Jadi Bu Kristi duluan ya. Ya, Bu Kristi dulu, Oke. habis itu Kak Abi, lalu Kak Willy. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih karena kami bisa tinggal di negara Indonesia bersama semua saudara-saudara warga Indonesia. Kami mohon berkat untuk Bapak Presiden, juga para pemimpin kami yang lain. Tolong Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, supaya mereka bisa memimpin dengan baik. Terlebih di masa pandemi ini, saat banyak hal tidak bisa diperkirakan atau dilakukan seperti dahulu kala. Mohon Tuhan memberkati. Kami juga memohon berkat untuk orang-orang yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, juga di layanan kesehatan yang lain. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, supaya mereka bisa melayani kesehatan dengan baik. Terlebih bagi mereka yang secara langsung melayani pasien yang terkena virus corona. Tuhan mohon berkati supaya virus corona ini tidak terus menyebar dan kami semua bisa tetap sehat. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan berdoa untuk gereja kami. Kiranya Kau berkati gereja kami supaya tetap melayani, tetap memberikan firman-Mu kepada para jemaat. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami. Kiranya Kau berkati guru-guru sekolah minggu supaya tetap sehat, tetap sukacita, dan tetap bisa mengajari kami semua. Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau masih memberikan kami orang tua kami. Kiranya Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan, supaya mereka selalu menjaga dan merawat kami di masa pandemi. Tuhan, kami juga meminta berkat-Mu yang berupa kesehatan dan kekuatan, supaya kami tidak terpapar virus corona. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur hari ini kami diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan berupa uang. Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk pelayanan gereja kami.
gereja kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada saat ini, sekolah minggu kami secara online sudah berakhir. Terima kasih. Tuhan sudah menuntun dari awal hingga akhir ibadah ini. Dan kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya, ibadah kami setiap hari ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kakak-kakak dan juga adik-adik di rumah, kita sekarang akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita persiapkan ya, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ini kita akan menerima berkat Tuhan, Pasti akan melayankan berkat Tuhan. Siapkan hati, siapkan pikiran, siap untuk menjadi anak Tuhan yang baik, yang berkomitmen untuk selalu ikut Tuhan, disertai oleh berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Kristi. Terima kasih Sama Kak Albi, Kak Iya. Wibit. Ya. Oke. Sekolah minggu kita udah mau selesai nih Kak Wibit, tapi kita ada pengumuman ya. Pengumumannya Ayo apa? Kak Abi. Oh. Oke. Adik-adik sudah nunggu nih pengumumannya. Silakan Kak Abi. Oke, siap. Jadi pengumuman yang pertama yaitu minggu depan kita akan ada ibadah anak secara online. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan ada challenge. Nah, challenge-nya apa? Kak Abi namainnya itu Read Your Book. Jadi pas masa pandemi kan mesti ada yang main game, terus gambar, nulis, tidur juga. Ya, makan terus sampai gemuk. Ya, tapi juga ada yang baca nih. Nah. Kayak Kak Abi. Nah, jadi challenge bagaimana caranya? Nah, ini kalian bisa kirim foto-fotonya, kirim foto judul buku, sampul bukunya, terus ceritain dengan singkat itu bukunya tentang apa sih. Misalnya tadi Kak Abi baca buku jurnalistik dasar, terus ceritanya tuh tentang jadi jurnalistik tuh gimana atau gimana. Nah, kalian juga bisa ceritain misalnya buku dongeng, bisa novel yang buat yang gede-gede nih juga bisa. Nah, kalau sudah difoto, boleh kirim foto kalian ke Kak Abi, nomornya 081355867976, bisa ada dilihat di bawah ini. Nah, Kak Abi tunggu sampai hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 jam 8 malam. Itu saja pengumumannya. Terima kasih. Nah, tidak lupa terima kasih juga buat tim Hume dan Sound yang sudah bersabar dan ikut berpartisipasi buat SM online ini, dan tidak juga buat komisi anak sama teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang selalu dukung kami. Setia juga. Ya, juga adik-adik ya. Terima kasih ya. Iya, adik-adik di rumah terima kasih ya. Jangan lupa foto-fotonya. Iya dong, Iya. jangan sampai lupa ya, karena ada hadiahnya nih. Mana nih yang ada hadiahnya? Yang ada hadiahnya yang mana? Fotonya atau baca bukunya? Ya, yang fotonya yang baca buku sama fotonya paling bagus. Oke. Foto sampul bukunya maksudnya kan? Ya. Oke, ibadahnya sudah selesai.
kita akan menutup ibadah ini dengan satu pujian usai sekolah minggu. Mari adik. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, 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 salam. Sampai minggu depan. Yeay. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Kak Abi, Ya. tadi kan adik-adik mungkin lupa challenge-nya. Tolong dong diulangi, apa aja? Nah, challenge-nya adalah baca buku favorit, ceritakan isinya secara singkat, dan foto waktu baca buku. Nah, ini contohnya. Nih. Nah, nanti fotonya kirim ke sini ya. Sini nih, dikirim sini. Dadah.